Surat Cinta Corona hari ke-6. Mengapa aku sakit? Siapapun kita akan mengalami yang namanya sakit penyakit. Setuju atau tidak setuju, siap atau tidak siap, kita semua pernah dan akan sakit. Kita tidak bisa melawan usia, setidaknya kita akan sakit karena usia lanjut. Tentu kita akan sedih melihat orang-orang yang sakit, apalagi orang dekat di sekitar kita. Dan lebih lagi, jika diri kita sendiri yang mengalami sakit, bagaimana kita bersikap dan melihat tentang sakit penyakit ini? Contoh kasus, ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri, papa saya sakit karena gulanya begitu tinggi dan satu hari dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saya hanya mendengar berita papa saya sudah ada di ruang ICU, tergeletak, tidak berdaya. Masih ingat, segar banget dalam pikiran saya. Hanya air mata mengalir dan berdoa singkat, Tuhan sembuhkan dan kembalikan normal. Atau jika memang sudah waktunya, biar papa kembali ke pangkuan Bapa di surga. Besok pagi saya bangun dan mendengar berita bahwa papa telah kembali ke rumah Bapa di surga tanpa banyak penderitaan. Kemudian saya teringat seorang dokter neurologi di US. Dokter ini pintar, lulusan sekolah universitas yang terkenal, namanya Dr. Paul Klanici. Di usia muda 36 tahun dia menderita kanker stadium 4. Dalam buku yang ditulisnya, When Breath Become Air, yang menceritakan kisah hidup dengan penyakitnya. Dan ia tetap bisa bahagia dengan tidak mengandalkan atau menjadikan kesehatan itu menjadi sumber kebahagiaannya. Karena ia berkata bahwa kesehatan begitu rapuh, hanya dalam hitungan menit tiba-tiba kita bisa menjadi sakit. Dua kisah singkat itu membuat saya teringat akan respon tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Salah satunya yaitu Ayub. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang begitu menyakitkan. Juga dia mengalami penderitaan lain yang tidak gampang untuk dialami oleh setiap orang. Ayub berseru di dalam kesukarannya, tapi teman-temannya malah memberitakan atau memberikan dia nasihat buruk yang mengakibatkan Ayub hampir menyalahkan Tuhan atas sakit penyakitnya. Namun akhirnya Ayub sadar bahwa yang memberi segala sesuatu dalam hidupnya adalah Tuhan. Ayub memilih untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati Ayub dengan keluarga dan kekayaan lebih besar daripada yang dimiliki sebelumnya. Di dalam perjanjian baru, kita juga mendapati ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit seperti orang buta, bisu, kusta, lumpuh yang mengalami hidup tidak beruntung dan bahkan didiskriminasi dari masyarakat pada waktu masanya. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita bisa merespon sakit penyakit dengan berpaling kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Kita mungkin tidak disembuhkan secara instan. Mungkin juga tidak disembuhkan sama sekali. Tapi sama seperti Ayub, kita bisa terus bersandar dan percaya kepadanya. Dan karena dia adalah Tuhan yang penuh kasih, dia akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung penderitaan dan berjalan bersama kita dalam setiap langkah penderitaan yang kita alami. Satu hal yang paling penting dari kisah Ayub bukanlah pada bagian ketika dia akhirnya disembuhkan dan dipulihkan, tetapi ketika Ayub dapat terus memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan.
Inilah kesaksian yang terbesar. Inilah kesaksian yang harus kita teladanin dari Ayub. Bagaimana ia beriman, teguh di tengah-tengah sakit, penyakit, dan duka cita yang dialaminya. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan, kita memuliakan namanya, dan kita tetap beriman di dalam segala sesuatu kepadanya. Juga menariknya, topik tentang mengapa dan bagaimana orang percaya bisa mendapatkan sakit penyakit itu tidak pernah dibahas dengan jelas menjadi topik utama di dalam Alkitab. Tetapi kemuliaan dan kedaulatan Tuhan inilah yang paling utama. Ingat, mengenai orang yang buta sejak lahir, Yesus mengatakan bahwa ini terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam Dia. Setelah bergumul dengan banyak susah soal sakit penyakit yang dialami oleh para jemaat yang saya layani dan juga keluarganya, satu hal yang saya belajar, bahwa yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana orang percaya merespon penyakitnya dan mencoba memahaminya, makna di baliknya. Respon mereka bisa membuat situasi jadi memburuk atau membaik. Dan yang pasti, dunia ini bukan tujuan akhir dari kita semua. Karena kita orang percaya hanya sebagai orang yang menumpang sementara. Karena tujuan akhir orang-orang percaya ialah hidup kekal menuju rumah Bapa di surga, dan jika kita percaya, kita akan memperolehnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam alam maut ke dalam kehidupan. Yohanes 5:24. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Saya Daniel Ong. Saya Karen Ong Dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan memberkati.